Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam robotika, salam juara. Perkenalkan nama saya Agung Terwahyudi, saya mahasiswa Teknik Elektro semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sudang Gunung Jati Bandung. Pada pelatihan rutinitas yang diadakan oleh BSO Robotika UIN Sudang Gunung Jati Bandung, saya dimenahi untuk menyampaikan materi modul joystick dengan Arduino. Adapun nantinya kita akan bahas mengenai dasar teori, mengenai wiring, mengenai pemrograman, dan juga di akhir sesi akan diadakan sesi diskusi. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita menyimak videonya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 11, yaitu mengenai joystick KY023 Dual Axis. Pada topik pembahasan pertama kita, yaitu kita berdiskusi dulu ya mengenai latar belakang. Mungkin pada minggu-minggu sebelumnya teman-teman mungkin sudah sering ya untuk praktikum mengenai microcontroller. Nah, di sini saya ulas sedikit mengenai microcontroller. Nah, microcontroller itu biasanya digunakan sebagai suatu perangkat otomasi yang telah didesain khusus untuk mempermudah suatu pekerjaan. Adapun salah satu produk dari microcontroller itu yang paling populer yang pada umumnya kita ketahui itu ada Arduino, ada Raspberry Pi, ada Intel Galileo, ESP, Expressive, dan sebagainya. Di mana produk-produk tersebut merupakan suatu inovasi yang sangat membantu para pelajar untuk memahami bagaimana membuat dan mengembangkan suatu perangkat otomasi. Nah, dengan microcontroller ini kita bisa belajar mengenai produk-produk atau proyek-proyekan mengenai otomasi yang kita bikin. Salah satunya kita bisa menggunakan atau membuat produk otomasi ini menggunakan modul joystick. Nah, apa sih modul joystick itu? Modul joystick ini sebuah komponen yang berbentuk seperti tuas atau tongkat yang dapat digerakkan ke berbagai arah untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Nah, di modul joystick ini teman-teman memiliki dua aksis ya. Untuk aksis X, aksis Y. Maksud aksis di sini adalah sumbu. Jadi kita bisa menggerakkan si modul joystick ini kemanapun yang kita inginkan berdasarkan si titik koordinat dari si sumbunya. Nah, untuk pengaplikasian dari modul joystick ini banyak kita jumpai ya pada umumnya waktu kita kecil kita bisa biasanya bermain PlayStation. Nah, itu kita sticknya itu pengaplikasian salah satu pengaplikasian dari si modul joystick ini. Contoh yang lainnya seperti Xbox, pengendali servo motor, kursi motor, bahkan kita bisa membuat project arm robot menggunakan kontrol si joystick ini. Oke, di sini ada sedikit teori dasar ya. Mungkin sebelumnya sudah saya ulas sedikit. Si modul joystick ini memiliki dua aksis, yaitu biaxial, potensiometer yang mengendalikan si sumbu X dan si sumbu Y-nya. Pada modul joystick ini juga terdapat switch atau button yang berfungsi ketika analog dari joystick ini ditekan. Nah, jadi di joystick ini juga terdapat buttonnya. Di sini teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini, teman-teman dapat memperhatikan kaki-kaki dari si joystick ini. Nah, tabel ini merupakan tabel deskripsi dari notasi si kaki joystick ini. Di sini ada 5 pin yaitu terdiri dari VCC, ground, selanjutnya ada VRX, VRY, dan juga ada SW atau switch. Nah, VCC ini biasanya kita akan hubungkan ke 5 volt Arduino karena inputan dari si joystick ini batasnya itu 5 volt. Selanjutnya ground dari joystick ini dihubungkan ke ground Arduino. Selanjutnya VRX ini yang dimana fungsinya itu untuk mengendalikan si x-axisnya itu kita biasanya hubungkan ke pin analog Arduino. Selanjutnya VRY ini sama ya fungsinya untuk mengendalikan axis tapi di sini untuk sumbu Y. Nah, ini kita hubungkan juga ke pin analog Arduino. Nah, yang terakhir ini ada SW atau switch atau button yang pada umumnya kita kenal. Nah, itu pada pin ini fungsinya itu untuk mengendalikan si button ini. Akan mengirimkan data untuk mengendalikan si button. Nah, jadi ada 3 pin utama ya. Ada VRX, VRY, dan ada SW. Nah, itu teman-teman bisa gunakan untuk pengimplementasiannya ke output manapun. Baik itu ke servo, baik itu ke LED, dan sebagainya. Oke. Modul joystick ini tersusun juga dari dua resistor yang dapat teman-teman perhatikan pada gambar sebelah kiri ini. Nah, modul joystick ini juga bekerja dengan mengirimkan sinyal tegangan yang dapat dari perubahan tegangan sumber modul oleh beban dari potensiometer pada X-axis dan Y-axis sesuai dengan skematik. Nah, di sini sudah saya singgung sedikit sebelumnya. Modul joystick ini
untuk x-axis dan y-axisnya itu menggunakan pin analog ya, maka nilai rentang untuk nilai analog itu yang dimana ketika kita ingin menampilkan di serial monitor, kita bisa membacanya itu dari rentang 0 sampai 1023 untuk masing-masing si axisnya, baik itu untuk x, baik itu untuk y. Nah, pada setiap gerakan joystick ini akan mengirimkan nilai aksis x dan aksis y yang berbeda sesuai dengan gambar di samping bawah ini. Nah, ini gambar merupakan sistem kerja dari si joystick ini, yang dimana ini untuk mengontrol y-axis positif, y-axis negatif, sedangkan ini untuk x-axis positif dan x-axis negatif. Nah, oke, mungkin sekarang kita akan masuk ke percobaan pertama ya, yang dimana tugas kita sekarang ini untuk membaca nilai joystick modul ini, yang dimana teman-teman hubungkan pin-pin tersebut sesuai dengan datasheet dari tabel yang sudah saya bahas sebelumnya. Untuk komponen-komponen yang dibutuhkan, kalau untuk membaca nilai joystick ini kita hanya membutuhkan joystick sama Arduino, dan juga paling kita membutuhkan si jumper. Nah, namun untuk project keduanya nanti kita akan membuat sebuah project otomasi menggunakan komponen-komponen output seperti LED, buzzer, dan juga resistor juga untuk sebagai tahanannya. Oke, teman-teman silahkan wiring terlebih dahulu ya. Setelah itu teman-teman dapat perhatikan di sini ada pin ground yang dihubungkan ke ground Arduino, ada 5 volt yang dihubungkan ke 5 volt Arduino atau yang kita kenal dengan istilah VCC. Dan di sini ada VRX yang dimana kita menggunakan A0 sebagai pinnya. Selanjutnya ada VRY yang dimana kita menggunakan A1 untuk sebagai pinnya. Nah, ini fungsinya yang tadi sudah dibahas untuk mengontrol si sumbu X dan sumbu Y-nya. Dan terakhir di sini ada pin SW, yaitu pin switch atau button yang di sini dihubungkan ke pin 7 Arduino. Nah, ini ada programnya, nanti kita akan langsung cobakan saja ya teman-teman. Dan pada Arduino IDE nanti saya akan jelaskan struktur dari programnya. Oke, pada percobaan pertama kali ini kita akan membaca atau mengeluarkan nilai joystick modul ini, yang dimana kita akan membaca nilai dari si sumbu X-nya atau VRX, si sumbu Y-nya atau VRY, dan yang terakhir itu nilai buttonnya. Nah, jadi teman-teman di sini rangkaiannya sudah saya wiring ya. Di sini saya menggunakan komponen relnya langsung. Di sini saya menggunakan Arduino tipe Nano, yang dimana IC-nya ini 328P sama dengan Arduino Uno. Namun di Nano ini ada yang menggunakan IC 168, ada yang menggunakan IC 328P sama dengan Nano, sama dengan Uno. Nah, untuk wiringnya teman-teman perhatikan dengan gambar. Di sini saya sudah wiring. Untuk ground itu kabel warna hitam saya hubungkan ke ground Arduino. Selanjutnya warna merah itu untuk 5 volt, saya hubungkan ke 5 volt Arduino atau VCC. Selanjutnya di sini ada VRX warna oranye. Yang ini saya hubungkan ke analog 0 dari Arduino. Selanjutnya warna ungu yaitu VRY, yaitu kita hubungkan ke A1 Arduino. Yang terakhir itu ada pin 7 atau pin SW yang dihubungkan ke 7 Arduino. Oke, mungkin saya hubungkan dulu ke komputer saya. Nah, mari kita buka Arduino IDE-nya. Sebelum kita masuk ke program, teman-teman perhatiin dulu di bagian tools-nya. Nah, di sini untuk boardnya, karena saya menggunakan Arduino Nano, saya menggunakan board Arduino Nano, dan juga di sini prosesornya Atmega 328P yang all bootloader. Nah, port COM11. Nah, di sini sudah aman ya. Selanjutnya untuk programnya kita kopiin saja. Nah, ini untuk programnya, untuk membacanya kita kopiin saja ke Arduino IDE-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit untuk struktur programnya. Nah, yang pertama ini kita akan mendeklarasikan pin-pin yang digunakan, yaitu di sini saya membuat nama variabel yaitu x-axis, y-axis, dan button, yang dimana untuk variabel ini akan disimpan di pin A0, A1, dan 7. Nah, selanjutnya pada void setup. Pada void setup di sini kita menggunakan sintaks pin mode, yang dimana pin mode ini berfungsi untuk menginisialisasi pin-pin yang kita gunakan, apakah pin itu sebagai input atau sebagai output. Nah, di sini kita menginisialisasikan keseluruhan pin ini sebagai input. Nah,
Di sini juga pada void setup ini kita mendeklarasikan serial begin. Nah, serial begin ini berfungsi untuk pembuka komunikasi serial dari Arduino IDE dengan serial monitor saat program dijalankan. Nah, ini merupakan kecepatan baud rate dari serialnya. Di sini saya menggunakan kecepatan 11.520. Nah, jadi kecepatannya ini harus sesuai dengan yang ada di serial monitor nanti. Nah, kurang lebih seperti ini pada void setup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai void loop. Pada void loop, nah di sini karena kita menggunakan 2 pin analog dan 1 pin digital, untuk pembacaan nilainya itu berbeda teman-teman. Yang dimana untuk pembacaannya penulisannya seperti ini, variabel sama dengan analog read, pin. Nah, variabel di sini kita menamakan dengan x-axis yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Selanjutnya karena di x-axis ini kita menggunakan pin analog, merupakan pin analog, maka kita menggunakan sintaks analog read yang dimana pinnya analog. Nah, setelah itu kita membuat serial print akan menampilkan nilai x, dan serial print x-axis yang dimana x-axis ini akan menampilkan nilai x-axis yang sudah ditampilkan sebelumnya, yang sudah dibaca sebelumnya. Nah, sama halnya dengan untuk y-axis, hanya berbeda dengan nama variabelnya. Karena y-axis juga menggunakan pin analog, maka kita menggunakan sintaks analog read juga. Dan juga di y-axis untuk pinnya kita menggunakan pin A1. Nah, selanjutnya untuk button, karena kita sudah deklarasikan yang 3 nama tadi, kita bisa membuatnya di sini. Untuk button, kita menggunakan perintah atau sintaks digital read. Kenapa? Karena di button ini kita menggunakan pin digital. Jadi untuk membaca nilai si digitalnya, kita menggunakan sintaks digital read. Namun ketika kita untuk mengeluarkan nilainya, kita bisa mengganti read ini menjadi write untuk membaca atau mengeluarkan, menulis atau mengeluarkan. Nah, setelah itu kita menggunakan serial print untuk menampilkan button ini. Nah, di sini kita menggunakan serial.println. Println ini yang akan menampilkan data secara enter ke bawah. Nah, di sini button. Nanti nilai buttonnya akan dibaca atau ditampilkan. Dan di sini ada delay. Delay 200. Maksud delay di sini artinya si perulangan ini akan delay selama 0,2 detik. Karena di sini satuannya milisekon, bukan sekon. Oke. Kita coba compile terlebih dahulu programnya. Sudah berhasil compile, selanjutnya kita coba upload. Sudah berhasil diupload ya teman-teman, tidak ada terjadi error. Nah, kita bisa lihat di serial monitornya. Nah, sudah langsung tampil nilai X, nilai Y, dan nilai buttonnya. Oh ya teman-teman, di sini saya buat si buttonnya itu awalnya dalam keadaan aktif, yaitu dalam keadaan high, agar kita dapat membaca nilai buttonnya. Nah, di sini dalam keadaan high. Namun, saat saya tekan, teman-teman perhatikan, saat ditekan, maka buttonnya akan nol. Nah, teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman menemukan sensor, yang dimana nantinya si sensor itu akan aktif, akan bekerja saat kondisinya itu nol, itu menggunakan prinsip kerja dari if low. Jadi, si sensor itu akan aktif saat parameternya itu saat keadaan low gitu, kebalik. Nah, di sini buttonnya sudah kebaca. Saya pencet maka nilainya 0, saya biarkan nilainya 1. Nah, untuk X, Y-nya di sini untuk sumbu X. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilainya 1023 ya. Ini untuk X positif, sedangkan untuk X negatifnya ini akan bernilai 0. Namun di sini mentok hanya sampai 2 saja. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya di sini untuk Y negatifnya yaitu bernilai mentok 2, namun sampai 0 ya. Dan di sini untuk yang apanya? Yang Y positifnya itu bernilai 1023. Nah, jadi teman-teman bisa bebas memutarkan analog ini, maka nilainya akan tampil seperti ini. Maka dari itu percobaan kita untuk membaca nilai sensornya sudah berhasil ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat membaca keluaran dari sensor joystick ini. Mulai dari nilai sumbu X, dari sumbu Y, bahkan dari buttonnya akan bekerja. Nah,
PR kita selanjutnya yaitu akan membuat rangkaian kedua, yang dimana nantinya si joystick ini akan menjadi sebagai input. Oh ya, sebelum itu di sini karena kita hanya membaca si sensornya, mungkin kita tidak perlu menggunakan sintaks pin mode ini. Karena pin mode ini digunakan ketika kita menghubungkan dua input dan output bersamaan. Maka dari itu mungkin kita bisa slash comment saja. Nah, ketika kita komen pun saat kita upload si nilainya tetap sama, tidak ada error dan sebagainya. Karena itu hanya untuk sebagai penanda saja, apakah pin itu sebagai input atau sebagai output. Nah, di joystick ini juga kita tidak menggunakan library, jadi untuk pembacanya bisa dikatakan lumayan gampang. Oke, mungkin setelah ini kita akan lakukan sesi percobaan kedua, yaitu menghubungkan si joystick modul ini ke LED dan buzzer. Oke, langsung saja kita lanjut ke pelatihan keduanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, yang dimana pada percobaan kali ini kita akan mengendalikan nyala LED dan juga buzzer dengan joystick. Jadi pada percobaan kali ini untuk inputannya yaitu modul joystick, sedangkan untuk outputannya yaitu 4 buah LED dan juga piezo atau buzzer 1 buah. Nah, teman-teman dapat lihat pada PPT. Pertama kita akan merangkai terlebih dahulu rangkaiannya. Nah, di sini kita membutuhkan komponen 4 buah LED, buzzer, terus resistor. Kalau di kali ini saya menggunakan resistor yang nilai resistansinya yaitu sekitar 220 ohm. Nah, dan juga di sini ada joystick dan Arduino. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah wiring sesuai dengan rangkaian. Pada rangkaian kali ini kita akan menghubungkan untuk si buzzernya itu di pin 4 digital Arduino. Kalau untuk si LED kirinya itu di pin 13 Arduino digital. Selanjutnya untuk pin LED kanannya itu di pin 8. Untuk LED di belakang atau behind itu di pin 7, dan yang untuk LED depan itu pin 12. Nah, sedangkan untuk yang di joystick itu pin-pinnya untuk si X-axis sama Y-axisnya itu kita hubungkan ke pin A0 dan A1, dan juga untuk SW kita hubungkan ke pin 2 digital Arduino. Nah, setelah kita wiring atau kita rangkai sesuai dengan gambar, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian program. Di sini saya akan menghubungkan Arduino saya ke PC terlebih dahulu. Kita buka Arduino IDE kita. Di sini kita copy terlebih dahulu ya teman-teman buat programnya. Nah, sebelum itu kita cek kembali ya untuk di toolsnya. Nah, di sini sudah koneksi ya. Untuk boardnya itu kita sudah memilih Arduino Uno sesuai dengan perangkat yang kita gunakan, sedangkan untuk portnya sudah hubung ke COM6. Oke, pada kali ini mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai si struktur program pada proyekan kali ini, yang dimana kita akan menyalakan 4 buah LED dan juga buzzer dengan kontrol si joystick. Nah, pertama-tama kita mendeklarasikan pin-pin yang kita gunakan ya kawan-kawan. Jadi di sini untuk pin LED, 4 buah LED dan juga piezo atau buzzer kita akan deklarasikan, baik juga untuk pin si joysticknya, yang dimana kita menggunakan tipe data cons INT. Nah, untuk tipe data ini mungkin merupakan sejenis tipe data INT juga ya, namun mungkin bedanya itu lebih konstan gitu.
Dan juga perbedaan dari tipe data lainnya, kenapa kita tidak menggunakan tipe data byte dan sebagainya, ya itu mungkin dari setiap tipe data itu memiliki karakteristik yang beda. Mungkin untuk byte itu nilai bilangan yang akan dapat memuatnya itu dari rentan yang lebih kecil, sedangkan INT yang lebih besar. Kalau misalkan, kalau nggak salah INT itu nilai rentannya itu dari minus 30.000 sampai plus 30.000, sekitar segitu. Namun ketika kita ingin menggunakan angka yang lebih besar, kita bisa menggunakan tipe data di atas integer, yaitu tipe data long. Nah, seperti itu. Namun di sini kita menggunakan tipe data cos-INT. Nah, untuk si buzzer itu kita menggunakan digital 4 ya di Arduino. Sedangkan untuk LED kiri yaitu di pin 13, LED kanan di pin 8, LED belakang itu di pin 7, dan LED depan itu di pin 12. Nah, selanjutnya untuk pin-pin yang kita gunakan pada si joystick, yang pertama itu SW pin. SW pin ini atau switch itu kita gunakan pada pin 2 digital Arduino, sedangkan untuk VRX sama VRY-nya itu menggunakan A0 dan A1 analog ya. Setelah kita deklarasikan pin-pinnya ini, tujuannya ini agar kita lebih mempermudah memberi penamaan dalam membuat programnya. Nah, selanjutnya pada voice setup. Pada voice setup ini kita menggunakan sintaks atau parameter pin mode, yang dimana pin mode ini yang sudah saya sampaikan pada percobaan sebelumnya akan menginisialisasi pin-pin yang kita gunakan, apakah itu sebagai input, apakah itu sebagai output. Nah, jadi dalam proyekan otomasi ini teman-teman ada tiga proses ya. Yang pertama itu input, selanjutnya ada proses, yang setelah itu ada output. Nah, di sini inputnya itu adalah joystick, pasti prosesnya itu pada microcontroller atau Arduino-nya, sedangkan outputnya yaitu adalah LED dan juga piezo atau buzzer. Nah, setelah kita deklarasikan pin-pinnya yang kita sudah masukkan sebelumnya sebagai output dan input. Nah, di sini saya membuat digital write juga, yang dimana kita akan pada kondisi awal akan membuat si button pada joystick ini akan bernilai 1, akan aktif. Nah, pada kondisi awalnya itu 1 maksudnya. Nah, di sini juga ada serial begin. Nah, serial begin di sini fungsinya untuk komunikasi serial ya, yang untuk pada serial monitor, yang dimana baud rate kecepatannya itu di sini kita gunakan pada program ini 9600. Jadi harus sesuai ya pada baud rate yang ada di serial monitor nantinya. Nah, selanjutnya pada file loop. Pada file loop ini di sini kita memasukkan variabel baru dengan kita menyimpannya di tipe data integer. Nah, yang pertama itu position X. Ini untuk membaca nilai X-axisnya. Ini position Y, dan juga ada switch atau status. Ini untuk si axis Y, dan ini untuk si button. Nah, di sini untuk X-axis dan Y-axis kita menggunakan analog rate. Sama ya sebelumnya saat kita membaca atau mengeluarkan nilai keluaran dari si joystick ini. Karena kita menggunakan pin-pin analog, jadi fungsinya pun juga berubah. Jadi analog rate. Sedangkan untuk si switch atau si buttonnya itu, karena kita menggunakan pin digital, maka kita menggunakan sintaks digital rate. Nah, dan di sini adalah pin-pin yang sudah kita deklarasikan. Jadi kita memberi penamaan pada pin-pin tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada serial print. Serial print ini berfungsi sebagai untuk menampilkan suatu kalimat atau suatu kata yang akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, di sini kita akan menampilkan switch. Nah, lalu di sini kita akan memanggil nilai si SWP-nya. Jadi akan tampil nilai SW-nya, si SW-nya atau si buttonnya. Nah, di sini ada enter, garis merah enter. Selanjutnya di sini ada serial print untuk memanggil x-axis. Nah, di sini akan dipanggil nilai si X-pin-nya. Selanjutnya di sini akan di print nilai y-axis, maka di sini akan dipanggil nilai y-nya. Nah, begitu seterusnya. Setelah di sini kita akan membuat sebuah algoritma atau akan membuat sebuah suatu logika ya, yang dimana kita di sini akan menggunakan percabangan. Di sini kita menggunakan percabangan if else. Nah, jadi pertama itu dari bentuk umum if else ini, if kondisi terus pernyataan. Nah,
else pernyataan. Jadi maksudnya di sini if jika kondisi ini atau kondisi yang kita inputkan yang sudah kita buat memenuhi itu, maka pernyataan ini yang akan dieksekusi. Namun jika di luar dari kondisi ini, maka pernyataan yang kedua ini yang akan dieksekusi. Jadi untuk yang si percabangan if else ini, yang pertama kita membuat switch status ini bernilai 0 jika si buttonnya itu aktif atau 0, yang awal kondisinya itu 1 menjadi 0, maka kita akan membuat si buzzernya ini menyala. Selanjutnya, jika tidak memenuhi, jika si switchnya ini tidak aktif, maka si buzzernya tetap mati. Nah, selanjutnya pada kondisi kedua atau percabangan kedua, ini untuk si x-axisnya. Jika x-axisnya itu kecil dari 500, maka LED yang di belakang akan menyala. Dan jika di luar dari kondisi ini, maka LED belakang akan mati. Nah, selanjutnya pada percabangan x-axis juga, jika x-axisnya lebih besar dari 520, maka LED yang depan akan menyala. Namun jika si pernyataan ini tidak dipenuhi, maka kondisi ini tidak dipenuhi, maka pernyataan ini akan dieksekusi, maka LED di depan akan mati. Nah, pada kondisi selanjutnya, jika posisi y-axis, sekarang kita akan membuat logika y-axis. Jika y-axisnya itu lebih besar dari 520, maka pernyataan yang akan dieksekusi, LED kanan akan menyala. Namun di luar dari kondisi ini, maka LED kanan akan mati. Nah, di sini ketika buat nilai si y-axisnya itu kecil dari 500, maka LED kirinya akan menyala. Ini merupakan pernyataannya. Dan ketika di luar dari kondisi ini, maka LED kirinya akan mati. Nah, seperti itu untuk penjelasan programnya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat program ini, oke, saya konekkan dulu Arduino-nya. Sudah terhubung, buat komnya juga sudah. Nah, kita akan pertama kita akan verify dulu apakah program yang kita bikin ini ada kesalahan atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, si wiring sama si Arduino-nya. Nah, berhasil di-compile. Selanjutnya coba kita upload. Sudah adanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Pada percobaan kali ini mungkin saya akan tampilin dulu ya buat serial monitornya. Nah ini buat nilai monitornya. Ketika saya pencet si button atau si saklar, maka buzzer akan berbunyi. Nah, namun ketika saya geser ke sumbu kiri, maka LED kiri akan menyala, ke kanan LED kanannya akan menyala, ke depan LED depannya akan menyala, dan ke belakang LED depannya akan menyala. Nah, ketika saya pencet switch atau button yang ada di si saklar ini, yang ada di joystick ini, maka si buzzer akan menyala. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa membuat nyala LED dan juga buzzer menggunakan joystick ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ketika saya serong ke kanan, mohon maaf, maka LED 1 dan 2 akan menyala, LED yang kanan dan juga yang di bawah yang akan menyala. Nah, dan ini juga. Dan ketika saya pencet lagi, nah, maka si buzzernya yang akan hidup. Nah, lebih seperti ini. Dan juga pada serial monitor itu akan tampil nilainya ya. Jadi ketika nilainya itu masuk ke kondisi yang si logika yang kita sudah bikin, misalkan si X-nya itu kecil dari 500, nah maka ketika posisi di kiri ya, ketika X kecil dari 500, maka si LED kiri akan menyala. Nah, jadi logika itu kita sesuaikan sehingga kita akan mendapatkan hasil output yang kita inginkan.
kurang lebih seperti ini. Baik, mungkin kali ini presentasi atau pelatihan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan juga ketika saya ada kesalahan dalam penyampaian materi, bahkan dalam segi praktikumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman semua tetap semangat dan tetap antusias dalam mengembangkan skill yang teman-teman miliki, khususnya pengetahuan teman-teman di bidang keelektroan. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Jika saya ada salah dan jangkauan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.